Om Swastiastu, saya Ekutat Wijaya SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah aksi nyata, yaitu sesi berbagi, yaitu dalam kegiatan webinar budaya positif di SMA Negeri 1 Selat. Untuk selanjutnya, silakan simak video webinar saya bersama guru-guru SMA Negeri 1 Selat. Nggih, sukses semua Bapak Ibu, sareng sami. Semuanya saya ucapkan terima kasih ya pada malam hari ini atau menjelang petang ya. Jadi Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak, yaitu webinar aksi nyata sisi berbagi budaya positif yang saya dapatkan pada saat pendidikan di CGP. Nggih. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya yang ngejir share screen terkait dengan materi yang saya dapatkan nanti menggatan nggak ya Pak Ibu materi tiang sampun Bapak sampun nggih coba yang tampilkan dulu nggih. Nah nggih, nah ini ya terkait dengan budaya positif adalah salah satu materi yang dapatkan di CGP, di mana kegiatan CGP ini diawali dari modul 1.1 ya, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua modul 1.2 yaitu terkait dengan bagaimana peran guru penggerak. Kemudian modul yang ketiga adalah terkait dengan visi guru penggerak. Kemudian modul yang keempat ini atau modul 1.4 ini adalah terkait dengan budaya positif. Nah, pada kegiatan aksi nyata niki yang diberi tugas untuk bagaimana mensosialisasikan terkait dengan bagaimana kita sebagai pendidik itu mampu mewujudkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Nah, mungkin yang awali dari pengertian dulu bahwa Bapak Ibu mungkin semuanya sudah memahami bahkan melaksanakan terkait dengan budaya positif tersebut. Tapi di sini sisinya yang hanya menguatkan saja seperti apa sebenarnya budaya positif yang harus kita terapkan. Jadi kita mulai dari yang pertama adalah konsep bahwa budaya positif itu adalah budaya atau nilai-nilai yang diyakini ya, atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu budaya yang intinya adalah menguntungkan murid ya, sehingga siswa kita nanti mampu untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis ya, penuh hormat, bertanggung jawab, mandiri, serta nantinya menjadi pribadi yang merdeka serta bahagia. Nah, selanjutnya bahwa apa saja yang telah kita dapatkan di kegiatan CGP. Nah, yang kita dapatkan di kegiatan CGP ini adalah yang pertama mulai dari perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku, kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia, kemudian apa sih perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi yang sudah mungkin kita sering ya lakukan ya, misalnya secara tidak sengaja mungkin kita telah menghukum siswa, kemudian sekaligus juga kita memberikan penghargaan. Nah, apa sih bedanya gitu? Mungkin nanti kita dapat menentukan pilihan apakah kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi namanya, atau yang lebih baik adalah sebuah penghargaan. Kemudian berikutnya ada teori kontrol, bagaimana kita menempatkan diri sebagai guru supaya nanti mampu mengontrol siswa kita menuju kepada bagaimana mereka memiliki suatu budaya yang positif. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi yang mungkin yang sudah kemarin coba praktekkan ya dengan anak-anak di kelas 10A, sehingga menghasilkan video yang mungkin Bapak Ibu sudah kemarin tonton. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang selama ini kita lakukan sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Cuma di sini yang hanya menekankan apa yang saya dapatkan di CGP, bahwa pendidikan yang kita lakukan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah suatu proses menuntun Bapak Ibu. Jadi menuntun di mana yang kita tuntun adalah terkait dengan tumbuh kembangnya anak didik kita sesuai dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing. Jadi artinya begini,
kita tidak bisa paksakan mereka untuk suatu tujuan yang bukan merupakan potensi mereka atau bukan merupakan passion mereka. Jadi kalau memang mereka passionnya adalah sebagai seorang pelukis, maka tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan atau mengembangkan kemampuan mereka supaya ahli bidang melukis. Kalau kemampuan mereka misalnya di bidang teknik ya, jadi lebih banyak ke prakteknya, gitu, kemampuan mereka untuk ke praktek lebih banyak. Nah, maka tugas guru adalah bagaimana menguatkan mereka supaya memiliki keterampilan dalam bidang itu. Di samping yang sudah kita kenalkan dengan adanya peminatan di kurikulum 2013, termasuk nanti di kurikulum Merdeka ada pemilihan mata pelajaran. Nah, di sanalah letak kita sebagai guru bagaimana menguatkan mereka sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing. Nah, artinya jadi kita tidak bisa memaksakan mereka. Mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan mereka dengan tujuan agar nantinya mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang sejatinya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Dan berikutnya, jadi bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pihak pada murid. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, satu kata kunci bahwa sebenarnya sebagai seorang pendidik itu adalah berhamba kepada murid. Apa maksudnya berhamba? Bukan berarti kita menganggap murid itu sebagai atasan kita atau sesuatu yang kita tempatkan di atas kita, tidak ya, tetapi kita bagaimana memberikan pelayanan kepada siswa kita itu dengan setulus hati ya, dengan setulus hati itu yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Pak Ibu mungkin pernah mendengar ya ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman, ini dipakai di konsep dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sebenarnya ketika kita melakukan pembelajaran itu supaya menyelaraskan dengan alam yang ada di sekitar kita, alam yang ada di sekitar siswa. Di samping kita menyesuaikan dengan alam yang ada di sekitar siswa atau di sekitar kita, juga kita tidak boleh lepas dari kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu adalah yaitu suatu kodrat yang tidak bisa kita pungkiri terkait dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, secara lebih spesifik begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita proses pembelajaran, nah, kita harus tetap berpacu pada sosial kultur budaya kita, budaya Indonesia, budaya Bali, nah, tetapi dengan tanpa lepas atau tanpa kita memungkiri adanya perkembangan zaman. Jadi kita menggunakan perkembangan zaman sebagai media atau alat pembelajaran, tetapi esensi dari pembelajaran itu tidak jauh atau tidak lepas dari unsur-unsur budaya, sosial budaya yang ada di sekitar kita. Artinya begini, kita tidak ujung-ujungnya ya, atau kita tidak secara utuh mengadopsi budaya luar, tapi kita memfilter sesuai dengan budaya yang ada di sekitar kita, budaya yang ada di daerah kita, sehingga nantinya siswa kita itu tetap berada pada jalur-jalur yang menjadi budaya kita. Nah, kemudian berikutnya lagi, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering ya mendengar dari trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan konsepnya yaitu Ing Arsu Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutuli Handayani. Di sekolah kita kebetulan sudah ada tubuhnya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mengimplementasikan atau mewujudkan dari trilogi pendidikan ini. Dan itu sudah sebenarnya kita lakukan Bapak Ibu. Jadi misalnya Ing Arsu Sungtulodo, jadi bagaimana kita di depan menjadi contoh, jadi teladan bagi siswa kita dalam berbagai hal ya, seperti sekarang ini misalnya kita tidak pernah berhenti untuk belajar, yang Pak Ibu lakukan sekarang ya, mengikuti kegiatan webinar yang kita lakukan ataupun webinar lain yang sudah Pak Ibu lakukan, menjadi contoh sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso berarti kita berada di tengah-tengah ya, jadi pemberi semangat. Jadi ketika siswa kita menurun semangatnya, nah disinilah peran kita untuk bagaimana memacu semangat mereka. Kemudian Tutuli Handayani itu mendorong, bagaimana kita mendorong mereka supaya mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Seperti yang Bapak Ibu kita lakukan ya, seperti tadi misalnya teman-teman pembina ini yang saya temukan langsung luar biasa, bagaimana berada di tengah-tengah mereka untuk mendorong mereka supaya bisa menyelesaikan apa yang menjadi visi misi mereka menjadi pengurus OSIS nantinya. Itu mungkin yang salah satu yang saya lihat. Dan juga berbagai hal yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Cuma di sini yang hanya menguatkan saja bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dan berikutnya lagi Bapak Ibu yang lebih penting adalah bagaimana menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kita di dalam kelas itu, kitalah yang memimpin mereka, kitalah yang menjadi memanajerin mereka, sehingga apa yang menjadi pesan-pesan dalam pembelajaran itu mereka dapat
rasakan, nah, dan mereka dapat implementasikan ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian menjadi pemimpin komunitas. Ini ya, jadi pemimpin komunitas itu diharapkan bahwa ketika jadi kita melakukan suatu kegiatan apapun di sekolah, itu siapapun yang misalnya ditunjuk menjadi koordinator atau yang memang diberikan tugas untuk menjadi pemimpin, nah disanalah berupaya untuk bagaimana memegang perannya itu supaya apapun kegiatan yang kita lakukan itu bisa berjalan secara dan itu yang yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu, tinggal kita kuatkan. Kemudian menjadi agen perubahan, nah ini penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita semua itu berupaya untuk apapun yang menjadi regulasi sekarang yang terbaru, nah bagaimana kita mengupayakan selalu adaptif ya, jadi tidak menolak perubahan zaman ya. Mungkin awalnya ya ketika misalnya perubahan-perubahan yang kita ketahui awal mungkin sedikit ada perlawanan, tetapi nah itulah keniscayaan yang harus kita yakini bahwa kita sebagai guru itu memang memiliki kelebihan ya. Jadi bagaimana kemampuan adaptif kita itu sangat luar biasa. Seperti yang dirasakan kemarin pada saat rapot ya, Bapak Ibu, luar biasa, sangat cepat responnya, begitu menerima, mengadaptasi diri sehingga target kita sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, rapot bahkan bisa kita bagikan lebih awal dari jadwal yang kita tentukan sebelumnya. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, disinilah yang merasa sangat bersyukur, Bapak Ibu ada jiwa adaptifnya sangat tinggi. Nah, tinggal kita gerakkan terus ya, supaya jiwa-jiwa itu terus berkembang dan semakin membaik. Nah, berikutnya lagi adalah memiliki visi untuk murid di masa depan. Jadi Bapak Ibu yang yakin setiap guru mata pelajaran itu sudah memiliki tujuan pembelajaran. Setiap itu juga memiliki visi-visi yang akan nanti dikuatkan pada siswanya. Nah, silakan dilanjutkan. Tentunya nanti visi-visi tersebut akan menjadi bagian yang terintegrasi dalam sebuah visi sekolah kita. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat tekankan terkait dengan perubahan paradigma belajar. Artinya bahwa bagaimana kita menguatkan diri sebagai bagian dari pembelajar ya, yang sepanjang hayat itu bahwa filosofi pendidikan Gajah Dewantara itu mari kita terus galakkan ya, wujudkan sehingga apa yang menjadi cita-cita tujuan pendidikan Indonesia dapat tercapai lebih optimal. Nah, berikutnya yang menjadi poin pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini yang dimaksud adalah disiplin yang kita maksud adalah yaitu sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapat kepatuhan atau disiplin yang dimulai dari diri sendiri. Nah, selama ini yang mungkin kita rasakan Pak Ibu, bahwa ketika kita melihat siswa disiplin, nah itu terkadang muncul disiplin itu dari dua sisi Pak Ibu. Satu, memang dari dalam dirinya. Yang kedua, karena adanya paksaan dari luar. Nah, dalam hal ini kita akan bedakan nanti menjadi dua motivasi. Jadi ada motivasi internal, jadi yang bersumber dari dalam dirinya. Disiplin itu memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada motivasi eksternal, yaitu disiplin atau budaya-budaya positif itu muncul karena adanya paksaan dari luar. Ya, paksaan dari luar itu yang pertama seharusnya karena adanya aturan, karena adanya kontrol dari kita, sehingga mereka melakukannya itu akibat dari pengaruh dari luar. Nah, yang kita harapkan nanti Bapak Ibu, bagaimana siswa kita itu memiliki disiplin yang motivasinya dari dalam. Nah, ketika disiplin itu sudah muncul motivasinya dari dalam, maka di sanalah kemerdekaan itu akan didapatkan oleh siswa. Nah, kenapa demikian? Karena ketika dari dalam disiplin itu, maka apapun yang dilakukan oleh siswa kita itu tidak akan dipengaruhi oleh orang luar. Jadi mereka itu akan melakukannya sesuai dengan passion mereka karena sudah dari dalam. Nah, tentunya di sini memerlukan fondasi-fondasi disiplin. Nah, fondasi-fondasi disiplin inilah yang nantinya yang akan kita gunakan itu adalah yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, nah nilai-nilai kebajikan itu itulah yang menjadi fondasi disiplin kita di sekolah atau bagaimana kita mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nah, apa saja yang menjadi dasar siswa ataupun manusia ya, orang itu melakukan suatu tindakan. Nah, di sini ada suatu teori motivasi yang dikembangkan oleh Diane Goshen dalam bukunya
itu yang berjudul Restructuring School Discipline, itu menyatakan bahwa sebenarnya kita, dan tentunya yang kita soroti adalah murid ya, itu melakukan suatu tindakan ya atau kegiatan itu didasari oleh 3 faktor. Yang pertama adalah karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika ingin menghindari satu hukuman, nah tentu mereka akan melakukan sesuatu yang tentunya mengikuti disiplin ya, supaya tidak terkena hukuman. Nah, dalam hal ini cirinya adalah mereka akan bertanya, jadi apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Ini biasanya kan anak-anak kita sudah berpikir ya, jadi kalau saya tidak datang tepat waktu, apa yang terjadi? Apakah saya dihukum atau tidak? Nah, itu masih dalam kategori levelnya adalah disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, suatu tindakan itu karena ingin mendapat imbalan. Nah, ini mungkin beberapa siswa Bapak Ibu sudah kenali ya. Ada yang dekat dengan kita, jadi ada yang berusaha untuk bagaimana mencari mencuri hati kita ya, dalam artian anak-anak yang aktif yang mungkin ya ingin mendapat tambahan nilai dan sebagainya. Nah, disinilah salah satu sebenarnya bentuk dari motivasi perilaku siswa kita. Jadi ingin mendapat imbalan untuk penghargaan. Tapi motivasi ini baik ya, cuma ketika penghargaan atau imbalan tidak ada, nah inilah yang menjadi pertanyaan, apakah mereka itu akan tetap melakukan apa yang mereka sudah lakukan sebelumnya atau tidak. Nah, inilah dianggap bahwa jika motivasi ini terjadi pada siswa kita, itu masih dalam level yang belum maksimal ya, jadi karena masih dalam kondisi perlunya motivasi intrinsik, itu adanya penghargaan. Nah, berikutnya lagi bahwa motivasi yang memang didasarkan dari hatinya. Nah, ini adalah jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang diharapkan, motivasi yang diharapkan dari anak didik kita, bagaimana supaya mereka itu melakukan sesuatu itu memang atas keyakinan dirinya sendiri. Jadi atas keyakinan dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau dari luar. Nah itu, jadi itu yang dimaksud dengan motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Nah, berikutnya lagi terkait dengan motivasi ini, maka muncullah ini Pak Ibu, itu yang kita sebut dengan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar dari manusia ini adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pahami dari diri siswa, Bapak Ibu. Jadi, kalau seandainya kita selama ini mengenali siswa kita, Bapak Ibu, dengan baik, mungkin Bapak Ibu sudah dapat mencermati kebutuhan apa yang sebenarnya yang diperlukan oleh siswa kita sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya mereka lakukan. Ini yang dimaksud dengan kita sebagai pendidik bagaimana memahami 5 kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima oleh kelompoknya atau komunitasnya, atau kebutuhan untuk dicintai. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, yang sedikit jabarkan masing-masing Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup maksudnya seperti ini. Bahwa terkadang siswa kita melakukan suatu aktivitas yang didasari oleh bahwa mereka itu mungkin kekurangan sesuatu di rumahnya. Nah, contohnya misalnya ya, ada siswa kita yang melakukan kegiatan dalam tanda kutip ya, mencuri misalnya. Mencuri sesuatu dari temannya ya, atau ada temannya yang kehilangan sesuatu dan ditemukan ini yang mengambil. Nah, di sini berarti siswa ini adalah mengalami suatu
keadaan di mana kebutuhan hidupnya masih belum terpenuhi. Nah, peran kita sebagai pendidik bagaimana mengenali itu, bagaimana memberikan suatu arahan-arahan bahwa ini anak ini butuh yang seperti ini, sehingga nantinya terjadi suatu proses bimbingan yang tidak hanya menyudutkan siswa, tetapi bagaimana membangkitkan motivasi mereka atas dasar kebutuhan mereka, tetapi dijalankan dengan sesuatu yang tidak baik atau kurang positif. Kemudian kebutuhan untuk dicintai. Kadang-kadang ada siswa kita yang merasa dirinya tidak ada yang mengajak, ya, jadi merasa dikucilkan. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik bagaimana mendekati mereka, bagaimana memberikan penguatan pada komunitasnya bahwa salah satu temannya itu harus atau arahkan supaya tidak ditinggalkan atau diajak dengan baik. Nah, kemudian kebutuhan dan kebebasan. Nah, seperti yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu, siswa kita kadang-kadang melanggar sesuatu misalnya, ya, jadi menggunakan sepatu yang bebas dan sebagainya. Nah, disinilah salah satu kebutuhan mereka ingin suatu kebebasan, dan itu sudah kita adopsi, Bapak Ibu. Kita sudah berikan ruang, ya, jadi misalnya kalau berpakaian ya setiap hari Jumat, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang kebebasan yang lain yang Bapak Ibu bisa kenali di masing-masing mata pelajaran, ya. Kebebasan mereka pingin seperti apa belajarnya, itu yang perlu kita kenali, sehingga tidak ujung-ujungnya kita menyalahkan siswa, mereka tidak bisa belajar, mereka kurang pintar dan sebagainya. Kita harus mengenali apakah mereka pinginnya kayak gimana dalam proses belajarnya, ya. Jadi artinya apakah mereka ingin belajarnya misalnya dengan kondisi yang rileks dan sebagainya, ya, tidak tegang dan sebagainya. Itulah perlu kita kenali. Kemudian kesenangan. Nah, ini tentu ya setiap orang itu ingin senang, ya, ingin supaya happy. Nah, disinilah peran kita bagaimana menyelipkan setiap proses pembelajaran itu dengan suatu permainan, Bapak. Jadi permainan-permainan yang menyenangkan mereka. Makanya dalam konsep filosofi Gajah Dewantara ditekankan bahwa menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin kalau kita dengar lebih kuat lagi, pembelajaran yang tidak membosankan gitu. Bismillah, kita harus mengenali, Bapak. Kita harus mengenali, kita harus peka. Makanya konsep tadi bagaimana kita melayani siswa dengan sepenuh hati, dengan bertambah pada murid. Nah, disinilah maksudnya. Jadi kita harus mengenali kebutuhan. Kemudian akan penguasaan. Jadi tentu setiap siswa ingin menguasai salah satunya adalah materi pelajarannya. Nah, disinilah bagaimana kita sebagai pendidik berupaya untuk mengenali gaya belajar mereka. Karena setiap anak itu unik. Mereka memiliki gaya atau style belajar yang beda-beda. Mungkin yang kita kenalkan ada tiga gaya, ya. Jadi yang ada disebut dengan visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik bagaimana mengenali itu, sehingga ketika kita ingin siswa kita itu memiliki suatu penguasaan yang tinggi, nah tentunya harus diiringi dengan bagaimana model belajar yang kita terapkan itu sesuai dengan gaya belajar. Semakin sesuai gaya belajar dengan model yang kita terapkan, tentunya penguasaan siswa terhadap materi yang kita belajar itu akan semakin tinggi, ya, semakin meningkat. Nah, berikutnya lagi, Pak Ibu, yang kenalkan terkait dengan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang sering kita lakukan, termasuk saya sendiri, Pak Ibu, itu sering memberikan hukuman. Sering memberikan hukuman. Ya, nah apa itu hukuman? Jadi hukuman itu yang mungkin Bapak Ibu bisa rasakan sendiri, ya, apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi, yang mungkin konsep baru yang Bapak Ibu kenali. Bagi Bapak Ibu guru BK mungkin sudah biasa ini konsep-konsep ini, ya. Mungkin guru yang lain, yang sendiri yang setelah CGP baru mengenal konsep ini. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika kita memberikan suatu hukuman kepada siswa, ya, misalnya siswa itu terlambat, nah, terus kita berikan hukuman misalnya push up gitu misalnya. Itu jadi sifatnya tiba-tiba, tidak terencana, ya. Mungkin salah satunya karena emosional. Kemudian yang kedua sehingga adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka tidak tahu apa yang akan diberikan hukuman, ya, karena sifatnya tiba-tiba, ya. Jadi karena siswa juga tidak dilibatkan bagaimana apa yang mereka akan dapatkan sanksinya, ya, ketika melakukan suatu pelanggaran. Nah, kemudian bersifat satu arah. Jadi guru yang hanya memberikan, ya, dan murid hanya menerima hukuman, ya, tanpa melalui suatu proses kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum maupun sesudahnya. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis, ya. Dalam hal ini, ya, dampaknya adalah
jadi murid itu akan merasa atau disakiti, disakiti, baik itu secara fisik maupun secara psikis ya. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin, saya sendiri juga merasakan ya Pak Ibu, ketika murid itu salah itu langsung marahnya itu meledak kadang-kadang. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan dihindari sekarang. Nah, dengan adanya suatu model baru yang kita sebut dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah suatu yang sudah disepakati sebelumnya, Pak Ibu. Sudah disepakati sebelumnya. Nah, maksudnya begini, bahwa ketika ada suatu aturan, itu akan ditambahkan dengan apa konsekuensinya jika siswa tidak mengikuti aturan. Nah, tentunya setiap apa yang dilakukan oleh siswa itu sudah tahu. Oh, saya melanggar, misalnya datang terlambat. Kita harus buatkan dulu kesepakatan dengan siswanya. Kalau datang terlambat, itu konsekuensinya apa? Apakah mereka akan pulang lebih lambat atau ada konsekuensi lain? Yang jelas konsekuensi ini, yang pertama sudah terencana, ada kesepakatan ya antara guru dengan siswa, kemudian sudah disetujui. Biasanya misi di sebelah kiri. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan sekolah dengan murid ya. Jadi artinya begini, dengan konsekuensi ini akan memungkinkan siswa itu lebih stabil mentalnya, Bro. Karena mereka sudah tahu apa yang mereka akan dapatkan setelah melakukan pelanggaran. Nah, ini nanti yang akan kembangkan nanti, Pak Bu. Yang akan kembangkan nanti di masing-masing kelas bagaimana caranya untuk membuat sebuah atau membangun sebuah kesepakatan dengan konsekuensinya masing-masing. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi tingkatannya adalah yaitu adanya yang disebut dengan konsep restitusi. Ya, jadi apa itu restitusi? Nah, seperti yang kita perhatikan kemarin, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi itu bagi murid supaya murid sendiri mampu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mampu mereka sendiri yang memberikan solusi atas masalahnya mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, sehingga mereka itu dapat segera kembali ke komunitas mereka ya. Kadang-kadang kan ketika murid melanggar itu ya kita sisihkan dulu ke tempat tertentu ya, khususnya misalnya kalau di sekolah kita kan ke BK misalnya. Jadi mereka kan terpisah dengan komunitas. Nah, disinilah peran restitusi itu bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh itu nantinya memberikan ruang kepada mereka yang mencari solusi atas masalahnya mereka sendiri. Nah, ini yang mungkin kita sudah lakukan tetapi belum banyak ya, jadi belum semuanya kita lakukan itu. Karena ya kita sendiri yang memberikan solusinya. Dan dalam hal ini tentunya itu akan lebih mengarah kepada dua hal sebelumnya, apakah dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu memang mereka sendiri yang mencari solusi. Dan sifatnya kolaboratif artinya bahwa kita melibatkan guru dan murid yang bermasalah, yang melanggar, itu yang kita libatkan supaya mereka menemukan solusinya sendiri berdasarkan keyakinan yang mereka sudah sepakati sebelumnya. Nah, sebentar kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Nah, ini terkait dengan restitusi. Jadi mudah-mudahan dengan 3 konsep ini nanti kita lebih bisa mengenali bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan di sekolah kita itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita sedikit sesuaikan dengan apa yang semestinya kita lakukan sebagai seorang pendidik. Nah, apa yang semestinya kita lakukan sebagai seorang pendidik? Nah, disinilah muncul yang disebut dengan konsep teori kontrol. Nah, teori kontrol ini dicetuskan oleh William Glasser, itu yang menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan, ya. Dan perbuatan yang dilakukan oleh siswa kita itu umumnya mengacu kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi apakah mereka karena butuh untuk bertahan hidup atau survival, atau mereka karena butuh kasih sayang yang kurang, seperti yang mungkin Bapak Ibu yang teman-teman guru BK sudah rasakan ya, ada anak kita yang kurang kasih sayang di rumahnya, di sekolah mungkin meluapkan dengan hal yang semestinya mereka tidak lakukan. Itu hal-hal lain yang sudah kita kenali dari 5 kebutuhan dasar. Nah, Dean Goosen ini mengungkapkan bahwa dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi
nantinya. Jadi kita diharapkan bagaimana nilai-nilai kebajikan universal itu kita kuatkan lagi pada siswa itu melalui suatu tahapan yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita coba kenali dulu tentang 5 posisi kontrol, Pak Ibu. Jadi sebenarnya kita itu berada di posisi kontrol yang mana? Ya, yakin Pak Ibu bisa mengenali ya posisi kontrolnya. Yang pertama adalah bahwa guru pada umumnya ketika melakukan suatu tindakan membimbing siswa ketika siswa itu bermasalah, gitu. Jadi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum ini atau terhadap peraturan itu biasanya pada umumnya ada 5 posisi yang digunakan ya. 5 posisi ini salah satunya pasti pernah digunakan. Misalnya yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini mungkin kalau saya sendiri sering melakukan Pak Ibu sebelumnya. Jadi semenjak mengikuti CGP ini mudah-mudahan mulai berkurang. Jadi posisi penghukum itu biasanya dengan nada suara keras, menghardik, menyindir, menyakiti. Jadi hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Dampaknya adalah murid itu akan memberontak dan menyimpan dendam. Jadi cirinya sekali lagi Pak Ibu, jadi seandainya kita melakukan suatu tindakan ketika membimbing siswa itu lebih condong ke suatu keadaan dengan nada yang keras, kemudian menyinggung perasaannya, di sana ternyata posisi kita adalah sebagai penghukum. Dan itu seyogyanya diharapkan mulai dikurangi, Pak. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini kadang-kadang juga sering kita rasakan, Pak Ibu. Jadi yaitu cirinya adalah memang berbicara dengan nada tenang, ya, cenderung lembut, tapi kata-kata yang dilontarkan itu bagaimana jadi murid itu merasa bersalah, ya, atau menjadi orang yang gagal. Ini yang mungkin ya kadang-kadang kita lakukan. Jadi misalnya ya ketika siswa itu di kelas ya tidak mampu menjawab ya satu pertanyaan yang kita ajukan atau lain-lain ketika proses pembelajaran, nah, kita mungkin menyatakan selama ini mungkin Bapak rugi ya kalian mengajar kalian, padahal Bapak sudah sampai menteteh-teteh mengajar kalian sama sekali nggak mau mengikuti atau mendengarkan. Nah, itu ternyata posisi kita itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Jadi, kita berusaha untuk menyatakan bahwa dia bersalah gitu. Sebenarnya posisi ini juga diharapkan mulai ditinggalkan lagi. Sebisa mungkin ditinggalkan karena itu masuk posisi yang nantinya membuat identitas gagal pada siswa kita. Karena kan sebenarnya harapan kita supaya menginginkan siswa memiliki identitas yang sukses dalam proses belajar. Ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi kalau posisi membuat merasa bersalah itu merasa tidak bisa membahagiakan orang lain, sehingga dampak pada murid, lagi murid itu akan merasa bersalah, menyimpan energi negatif yang ada dalam diri. Itu yang terjadi kalau kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Itu mungkin ya yang sendiri merasakan pernah melakukan itu. Kemudian yang berikutnya posisi teman. Ini juga sering ya yang lihat dan juga yang pernah alami ya bagaimana ketika siswa itu melakukan suatu pelanggaran peraturan. Nah, ini terutama siswa yang melanggar peraturan ini yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi disiplin positif itu kita harus lakukan bimbingan. Ini ada suatu posisi yang disebut dengan posisi teman. Nah, dalam hal ini posisi teman tentu ya seperti teman, duduk berbicara ramah, akrab, bersinar gurau, menjaga suasana yang tetap santai. Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Mungkin ada beberapa siswa kita yang memang akrab dengan gurunya. Itu karena memang posisinya adalah sebagai teman di sana kita teman. Itu baik sebenarnya Pak Ibu, bagaimana supaya kita dekat dengan siswa. Nah, identitas yang kelihatan sukses atau berhasil, tetapi karena masih ada dorongan eksternal, sehingga murid ini masih ada ketergantungan pada satu atau dua orang guru. Yang bertemu dengan guru lain dianggap bukan temannya, bisa berperilaku lain. Nah, ini kelemahannya Pak Ibu. Ketika kita menempatkan posisi sebagai teman, jadi yang memang mampu menempatkan posisi sebagai teman dan siswa itu memang merasakan bahwa kita sebagai temannya, itu mungkin akan mau berperilaku seperti disiplin atau budaya positif yang diharapkan. Tetapi ketika bertemu dengan guru lain, karena mungkin yang tidak kenal, tidak pernah diajar dan lainnya, mungkin akan perilakunya tidak sama. Nah, di sini kelemahannya. Yang kita harapkan adalah siswa itu dengan siapapun bertemu dalam keadaan apapun di sekolah itu selalu menerapkan budaya positif. Jadi kalau kita merupakan sebagai teman juga masuk kategori tidak artinya diupayakan supaya tidak banyak kita lakukan ya, mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena posisi itu dianggap masih tidak stabil ya, masih labil ya, karena akan berpotensi
perlakuan siswa terhadap guru satu dengan yang lain itu akan berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau atau monitor itu adalah guru itu menggunakan data untuk memantau murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini banyak ya, atau sering kita lakukan. Jadi misalnya murid kita datang terlambat, mungkin kita katakan, halo nak, ini udah jam berapa kok baru datang? Oh, kamu dari mana tadi? Kita kan sudah mulai jam pelajarannya jam 7.30 ini misalnya, kalau di kelas ya. Nah, ini berarti posisi kita adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau bagaimana memantau mereka berdasarkan peraturan yang sudah ada. Nah, dalam hal ini ada sisi negatifnya juga Bapak Ibu. Jadi ini sudah termasuk dalam posisi yang baik ya. Cuma tidak selamanya kita bisa pantau siswa kita. Yang kita harapkan adalah mereka sadar sendiri terhadap apa yang menjadi budaya atau keyakinan atau kesepakatan sekolah ya. Misalnya masuk kelas itu tidak perlu kita pantau, tidak perlu sebenarnya kita panggil-panggil misalnya kayak misalnya ya yang sudah kita sering rasakan kan, karena sudah waktu mari kita kumpul di lapangan. Nah, itu termasuk pemantau itu sebenarnya. Nah, idealnya itu tidak perlu dipanggil, sudah kumpul di lapangan. Nah, itu yang diharapkan terjadi. Tapi yang namanya proses kan jika kita terus budayakan seperti itu ya, nah, nanti semakin perlahan itu sudah ada suatu kesadaran dari dalam diri mereka sehingga tidak perlu dipanggil-panggil. Apa yang menjadi kesepakatan kita itu sudah bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini yang terakhir posisi puncak Pak Ibu, posisi sebagai manajer ini yang dilakukan, yaitu posisi yang disarankan untuk memimpin murid, memiliki sikap disiplin yang baik, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat mendeteksi tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan yang bermakna. Dalam hal ini posisi manajer ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik itu menempatkan diri sebagai seorang yang mampu menjembatani siswa kepada suatu kegiatan yang pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, dengan menerapkan nanti yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Nah, kita yang jelaskan apa itu segitiga restitusi. Nah, dengan menerapkan atau dengan berposisi sebagai manajer, ya, diharapkan murid itu dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya, sehingga nantinya siswa kita itu memiliki kesadaran tersendiri, bukan karena disadarkan oleh orang lain. Nah, di sanalah letak kemerdekaan dari siswa kita. Jadi konsep dari merdeka dalam hal ini adalah bukan berarti kebebasan sepenuhnya, tetapi suatu keadaan di mana siswa kita itu melakukan suatu tindakan yang didasari oleh kesadaran mereka sendiri. Tidak perlu aturan yang membelenggu mereka, tetapi mereka menyadari aturan itu berdasarkan motivasi dirinya sendiri. Itu. Nah, berikutnya, jadi untuk kita lebih fokus lagi kepada tujuan kita, bahwa untuk menciptakan suatu budaya positif, maka kita harus membuat sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan yang maksud inilah yang sebutkan dengan konsep keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang sebutkan apa saja itu, yang jelas nilai-nilai positif yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, berupa hal yang sifatnya umum ya, seperti misalnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, keselamatan, dan lain sebagainya yang sifatnya bisa diterima oleh semua orang. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, tahapan untuk penyusunan dari kegiatan membuat keyakinan kelas ini Pak Ibu, nanti yang akan dilakukan di semester 2, setiap kelas nanti akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan melalui proses curah pendapat. Ya, jadi siswa yang mencurahkan pendapat mereka terkait dengan apa yang mereka akan gunakan sebagai fondasi di dalam kegiatan mereka di kelas dulu. Nah, setelah mereka meyakini di kelas, mereka akan lanjut ke sekolah. Jadi lanjut ke semuanya ya. Jadi bukan hanya di kelas, tetapi di sekolah secara umum juga akan dibuatkan sebuah kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, jadi dimulai dari kelas dulu mereka mencurahkan pendapat mereka tentang apa yang mereka akan
jadikan acuan atau panduan di dalam proses belajar, proses menjaga keamanan kelas dan sebagainya. Mereka menyampaikan berdasarkan ide-ide mereka. Jadi bukan kita yang menyampaikan, tapi atas mereka sendiri berdasarkan panduan dari kita atau clue yang kita beri. Ya. Nah, kemudian semua curahan atau pendapat mereka kita masukkan ya sebagai sebuah grand design ya atau ide secara umum. Kemudian baru nanti akan dibuatkan suatu kalimat-kalimat yang mengkerucut ya, di mana dalam membuat proses keyakinan kelas ini diupayakan supaya kalimat-kalimat yang dibuat itulah kalimat-kalimat yang positif ya, jadi menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Itu yang nanti yang ingin coba ya dengan Pak Ibu semuanya. Dan nantinya di setiap kelas itu ada suatu konsep atau sesuatu yang tertempel di masing-masing kelas terkait dengan keyakinan kelas misalnya. Nah, keyakinan kelas ini apa bedanya dengan peraturan? Ya, kalau peraturan itu bersifat teknis, kalau keyakinan itu adalah bersifat universal. Jadi beberapa peraturan kelas itu bisa dijadikan satu keyakinan. Misalnya tentang tepat waktu, kemudian ketika diskusi misalnya bicara bergantian dan sebagainya, nanti akan jadi satu kalimat. Misalnya kalimatnya saling menghormati. Dia akan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lebih spesifik. Apa sih makna dari saling menghormati? Nah, saling menghormati ini adalah termasuk keyakinan kelas, sedangkan terjemahannya itu atau bahasa-bahasa yang breakdown-nya itu adalah peraturan-peraturan. Itu Pak Ibu yang sedikit berikan gambaran perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya, atau tata tertib siswa yang sudah kita terapkan pada siswa. Jadi kita kerucutkan lagi sedikit menjadi sebuah konsep lagi dengan keyakinan kelas karena bersifat universal. Kemudian, nah ini video diskusi yang terapkan kemarin Pak Ibu. Mengenai konsep video diskusi adalah suatu proses dialog ya. Jadi bagaimana ketika siswa itu melanggar sebuah peraturan, jadi tentunya ya yang sudah perhatikan, sudah lihat sendiri dan sudah rasakan, sudah laksanakan ini bahwa tetap harus diawali dengan dialog antara murid ya yang melanggar dan guru. Dan misalnya murid dengan guru belum mampu menyelesaikan, ini akan ada levelnya ya, yang bermasalah, guru BK, guru kelas, guru kepala sekolah, bahkan ya bisa melibatkan orang tua. Nah, dalam hal ini konsep restitusi ini akan dikatakan atau bisa dilakukan oleh guru apabila guru itu menempatkan posisinya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer lah, jadi guru itu akan mampu mendorong siswa itu untuk bagaimana memotivasi dirinya untuk mampu mengembangkan mewujudkan budaya positif itu yang bersumber dari dalam. Nah, ada 3 tahapan dalam proses dialog dengan konsep restitusi ini yang kita sebut dengan segitiga sisi. Yang pertama adalah konsep menstabilkan identitas. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Bagaimana supaya ketika siswa bermasalah itu kita stabilkan dulu masalahnya. Jadi kita buat dulu mereka itu stabil mentalnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita berikan sesuatu yang membuat mereka shock atau membuat mereka itu merasa gagal dengan kehidupannya gitu ya. Karena mereka memang melakukan kesalahan itu sebagai atas dasar bahwa mereka itu memiliki kebutuhan-kebutuhan besar. Kemudian setelah kita bisa stabilkan ya, jadi penstabilan identitasnya tujuannya adalah menggeser konsep pada diri mereka dari identitas gagal menjadi sukses gitu. Jadi kalau udah mereka masalah kan merasa gagal, mereka merasa bersalah gitu. Nah, disinilah kita geser ya paradigma pikiran mereka supaya menjadi orang sukses. Orang sukses itu adalah orang yang mampu memecahkan masalah berdasarkan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi ini adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa mereka melakukan suatu kesalahan karena ada suatu alasan mereka melakukan. Jadi kita validasi itu supaya mereka mengakui kesalahan itu dengan dasar kebutuhan mereka itu apa. Kemudian setelah mereka kita yakini sudah valid masalahnya memang terjadi seperti itu, baru dilanjutkan dengan menanyakan ya. Jadi bagaimana peran kita itu mengembalikan konsep-konsep diri pada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu apakah sesuai nggak dengan keyakinan yang mereka seperti sebelumnya. Nah, disinilah peran penting dari kita sebagai pendidik ya, nantinya mungkin Pak Ibu Wali, bagaimana membuat keyakinan kelas itu supaya nantinya apa yang sudah diyakini itu dapat diterapkan dimanapun. Nah, seperti misalnya Tiang contohkan, memang sering sih masih juga kelas 10 kemarin Tiang sudah mengajak anak-anak untuk
setiap ada orang bicara di lapangan, anak harus diam. Setiap kelas saya buat kesepakatan seperti itu. Nah, ketika saya sebut kelas 10, mulai mereka terdiam. Ya, terdiam karena kita udah buat ya kesepakatan seperti itu. Jadi, kesepakatan yang mereka katakan sendiri. Apakah kamu siap untuk diam ketika ada orang bicara? Siap. Nah, mungkin tapi hanya 1-2 yang baru diikuti. Nah, mungkin kita harus perlu penguatan lagi supaya apa yang menjadi harapan kita ke depan, budaya positif di sekolah itu bisa terwujud. Dan ke Bapak Ibu terkait dengan apa yang poin penting yang dapat saya sampaikan, tentunya nanti hal-hal yang saya sampaikan ini masih jauh ya dari sesuatu yang mesti kita laksanakan di sekolah kita. Dan salah satu tahapan yang mungkin saya coba cetuskan dalam salah satu kegiatan saya dalam CGP ini adalah jadi mewujudkan budaya positif dengan selaras. Selaras itu adalah S-nya itu adalah sepakati, kemudian L-nya itu adalah laksanakan, kemudian A-nya itu adalah amati, R-nya itu adalah refleksi, dan yang terakhir S-nya itu adalah evaluasi. Itu yang mungkin yang coba teruskan nanti ya sebagai bagian dari tahapan saya dalam proses penyelesaian di pendidikan ini ya. Mudah-mudahan yang mohon dukungan dari Ibu sehingga apa yang kita harapkan terkait dengan budaya positif di sekolah kita itu bisa terwujud. Nah, satu hal lagi yang mungkin yang lupakan tadi terkait dengan nilai-nilai universal ya, yang coba kembali lihat ini yang terlewatkan nanti, yang terlewatkan. Karena mohon maaf Pak Ibu, yang ternyata settingan dari webinar tiang ini hanya 1 jam tadi karena cepet-cepetan buat habis ikon kuliah. Ini langsung buat ternyata hanya 1 jam itu. Dan saya sih kalau memungkinkan lebih dari itu. Nah, ini Pak Ibu, terkait dengan nilai universal yang dapat kita gunakan sebagai panduan dalam proses nanti membuat keyakinan kelas. Tentunya yang pertama adalah konsep yang sudah dijadikan sebagai fondasi dalam kurikulum Merdeka, yaitu nilai-nilai yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi mulai dari gimana dan fatwa, mandiri, berdaya kritis, berkembang global, Nah, di samping itu juga kita sudah lakukan baik terkait dengan nilai-nilai yang lain seperti misalnya rasa hormat, kemudian kerjasama, percaya diri, dan semuanya ini saya yakin sudah kita laksanakan. Nah, cuma sekarang kita perlu kuatkan dengan sebuah kesepakatan, keyakinan dengan siswa ya, sehingga siswa itu tidak lagi bingung, tidak lagi mencari-cari sensasi ya untuk buat masalah, tapi mereka mulai menemukan diri bagaimana supaya apa yang mereka yakini di kelas itu mereka bisa wujudkan. Oke, demikian kira-kira Pak Ibu presentasi tiang niki terkait dengan malam ini, dan semua niki Pak sekolah yang lihat tadi Pak Wayan, Pak Nadir, dan juga satu kepala sekolah lagi Pak Nurase, semua niki dua kepala sekolah niki yang langsung menilai saya dan juga rekan-rekan yang lain yang sangat luar biasa niki di malam ini. Kita masih punya waktu lagi berapa menit niki? Ya, lagi 5 menit. Mungkin ada hal yang kita bisa diskusikan Pak Ibu. Berusaha yang minta masukan dan sebagainya supaya nantinya apa yang menjadi tujuan kita bersama ya, supaya mewujudkan maslahat itu yang kata kuncinya kan cerdas, kompetitif, berkarakter, itu bisa kita wujudkan lebih kuat lagi. Oke. Dan saya berharap dan rekan-rekan yang lain niki, karena di CGP ini sangat mengasihkan niki Pak Bu. Biasa yang masih muda niki. Sila malah niki yang kan yang muda-muda niki. Bu Widiani mungkin yang masih muda ngiring sarang-sarangin di angkatan ke-9, nah, sehingga ide-ide kreatif Bapak Ibu itu memang tertuangkan dengan baik ya, sehingga bisa semakin membuat sekolah kita itu semakin. Oke, niki mungkin mohon dari Pak Wayan, mungkin Pak Wayan cene niki sedikit kenten niki Pak bimbingan niki terkait dengan niki, karena waktunya niki ternyata saya setting masih lagi 4 menit niki. Oke Pak Wayan, bisa niki yang Pak Nur niki juga sip semua niki kan wajahnya nih karena gelap ya nggih. Nah, jadi gelapkan kan enggak bukannya jelek niki. Begini terkait dengan
judul yang terbawakan bagus sekali niki, cuma nanti soal dengan guru BK-nya bagaimana nanti berkolaborasi kerjasama dengan guru BK. Jadi karena ini kan intinya nanti untuk apa namanya itu, menjadikan siswa itu betul-betul memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi dengan kebiasaan ini. Nah, ini untuk mewujudkan bagaimana betul nanti dengan judul yang kita angkat ini akan menjadi budaya kita dan menjadi karakter kita di sekolah, utamanya anak-anak kita gitu nih. Selalu dengan judul yang kita angkat lagi gitu. Nah, silakan kolaborasi dengan guru BK-nya. Itu mungkin saran dikit dari Tiang. Oke. Susumu Pak Ayan. Jadi tentunya niki kadang ibu niki Ibu Mastri yang luar biasa niki dari kemarin dan niki yang nyuri lokasi niki di ruang BK niki. Terkait dengan niki tentu ya guru BK salah satu sebagai leading sektor juga dalam proses untuk sebenarnya kalau guru BK ini kan penanganan, tapi saya niki Bu mungkin pascanya mungkin ya. Jadi setelah kejadian, nah itu guru BK yang masuk. Tapi dalam hal prosesnya itu sebenarnya peran dari kita semua. Jadi peran kita semua bagaimana mengantisipasi siswa kita supaya jangan sampai melakukan pelanggaran gitu ya, melalui konsep menyepakati dulu hal-hal positif yang memang harus kita jalankan di sekolah kita. Nah, dimulai dari kelas masing-masing dulu. Di kelas masing-masing dulu sepakati ya tidak pelanggaran dan sebagainya, bagaimana setiap siswa di setiap kelas itu meyakini harus berpakaian yang rapi gitu di kelasnya. Itu jika ada temannya yang tidak rapi, nah ini antar temannya ini akan saling mengisi nih, jadi akan berkolaborasi mereka loh. Ini kan kesepakatan kita gitu. Kayak kemarin yang Tiang coba skenariokan kan, kamu nanti sampaikan sama teman kamu bahwa kamu mungkin merasakan melanggar keyakinan kelasnya. Oh iya ya Pak. Jadi artinya yang kita arahkan pada mereka itu mereka menyadari atas dasar kesepakatan mereka. Tapi untuk melakukan hal itu secara sempurna mungkin ya perlu waktu, perlu selalu kontrol atau arahan dari kita semua, sehingga dan saya yakin ya Pak Ibu Wali sudah sangat melakukan itu. Nah, tinggal makin itu sudah kuatkan dengan kesepakatan yang benar-benar positif dan bisa diterapkan ya, bisa diterapkan di kelas khususnya dulu, karena dari kelas itu akan kalau sudah jadi satu itu akan jadi ya. Oke ya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Yan bukannya, dan lagi terima kasih Pak Ibu semuanya. Niki karena sudah 20.30 ya, ini akan berhenti atau gimana, mudah-mudahan bisa lanjut nih anunya. Mungkin nanti malah Pak Ibu yang kita diskusikan atau kita diskusikan. Oke, mungkin nanti sekali lagi terima kasih Pak Wayan yang akan tentunya berkoordinasi dengan Bu Mastri dan Bu Eka dan juga rekan-rekan semuanya niki, supaya nantinya target kita bahwa mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif itu bisa terwujud. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini mungkin demikian yang bisa share kepada Pak Ibu. Kegiatan CGP Tiang ini masih lagi 3 bulan Pak Ibu. Jadi ini adalah 3 bulan pertama, karena 6 bulan nanti akan ada lagi 3 bulan berikutnya yang mungkin akan minta waktu, dukungan ya, kerjasama Pak Ibu, dorongan dan semuanya pun supaya nanti bisa sampai berakhir di bulan Juli. Oke, yang baru menyelesaikan 1 modul nih. Jadi untuk CGP angkatan ke-7 baru 1 modul dengan 4 submodul. Nanti akan ada modul 2 dan 3, dan tentunya akan lebih banyak ke lapangan juga. Jadi mungkin dari modul 1 itu banyak juga ke lapangan, tapi tidak melibatkan semua guru. Nanti untuk modul ke-2 dan ke-3 mungkin akan melibatkan banyak ya. Dan terima kasih lagi dorongan dari Pak Kepala Sekolah, luar biasa buat Tiang dan juga teman-teman semuanya, terima kasih. Dan mungkin untuk kegiatan kita dalam sesi ini Tiang tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi. Terima kasih. Selamat malam, Rajang Bapak Ibu, istirahat. Terima kasih. Baiklah, demikian webinar yang saya
lakukan bersama guru-guru SMA Negeri Ciputat terkait dengan budaya positif yang akan diwujudkan di SMA Negeri Ciputat. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Om Santi Santi Santi.